إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UWT rahimani wa rahimakumullah, masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik, ya, pembahasan tentang alam, itu nama. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang bagaimana i'rab, yaitu nama yang dia tarkib mazdi diakhiri dengan waih, ya. Ya, ini yang masyhur, pendapat yang masyhur adalah mabni berdasarkan mafhum dari bait syair di Alfiah. Tetapi ternyata ada sebagian ulama yang mengatakan di i'rab seperti ismul ladzi la yansharif. Tapi kemudian di pembahasan berikutnya sudah kita pelajari alam itu ada yang bentuknya mudhof alaih, ya, nanti di i'rab seperti biasa, yaitu mudhofnya nanti sesuai dengan kedudukan dalam jumlah. Mudhof ilaihnya adalah nanti majrur. Tanda majrurnya bisa dengan harokat tanda asli atau bisa dengan tanda cabang. Intinya adalah sebagaimana i'rab mudhof ilaih. Baik, kita lanjutkan di bait ke-79. Dan nanti ini pembahasannya langsung ke 80 dan 81. Kita tulis dulu nanti. Qalal musannifu rahimahu ta'ala wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashasi lafdhan wa huwa am min dzaka umu iryatin lil aqrabi wa hakadha su'alatun lis sa'labi wa misluhu barahu lil mabarrah kadza fajari alamun lil fajarah. Bait ke-79. Wa wada'u li ba'dil ajnasi. Li ba'dil ajnas alam ka'alamil ashkhas lafzan wa huwa am Ya, kita i'rab. Wa wada'u ini fa'ilnya wawu jamaah. Mereka orang Arab atau para ulama meletakkan li ba'di jar majrur mutalik dengan wada'u. Kemudian al ajnasi mudhofun ilaih. Karena ini ba'di mudhof. Wa wada'u alam di sini maf'ul bih. Dari apa? Wada'u ini. Nah. Kemudian ka'alamin jar majrur. Jar majrur mutalik dengan yang dimahdzuf. Ini sifat naat untuk alam. Ini naat alam, ya, ka'alamin. Nah. Alami al ashkhas mudhaf ilaih. Kemudian lafzon sebagai tamyiz saja. Takmim tamyiz. Wa huwa mubtada, kemudian
am sebagai khobar. Kalau ini amma, kalau amma fi'il madhi berarti ada fa'ilnya ya. Ada fa'ilnya, nanti fa'ilnya kembali ke alamnya. Alam ashosnya. Atau kalau ini adalah a'ammu berarti langsung khobar ya, bukan jumlah. Tapi ini tetap dia posisinya khobar. Kemudian bait ke 80. Min zaka umu iryatin lil aqrabi wa hakaza su'alatun lis-sa'labi. Ta'irab min zaka ini sebagai khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kemudian umu adalah mubtada muakhar, ini iryat mudhaf ilaih lil aqrab sebagai hal. Takdirnya yakni lil aqrab sebagai hal. Takdirnya umu iryat kainun min zaka hala kaunihi alaman lil aqrab. Wa hakadha khobar muqaddam. Kemudian fajari mubtada soal ya. Wa hakadha khobar muqaddam su'alatun mubtada muakhar. Lisa'labi halnya sama seperti tadi. Ya, kita tulis dulu nanti kita lihat penjelasannya. Hadis ke-81 bait ke-81 wa misluhu barratu lil mabarrah. Ya, ini pendek ya. Wa misluhu barratu lil mabarrah kaza fajari alamun lil fajarah. Ya, i'rabnya misluhu khabar muqaddam, kemudian baratu mubtada muakhar, lil mabarah hal. Kemudian kaza khabar muqaddam, kemudian fajari mubtada muakhar, lil fajarah hal. Ini sama semua sehingga kita jadikan satu penulisannya karena i'rabnya sama ya. Ya, mereka para ulama atau orang Arab membuat untuk jenis-jenis itu nama. Jadi nama jenis sebagaimana ada nama syakhs. Ya, yaitu cara lafzon, ini tamyiznya tadi wa huwa am, dan itu lebih umum. Min zaka contohnya. Ada umu iryat. Umu iryat itu nama untuk akrab. Ya. Akrab itu kalajengking. Su'alah, ya, nama untuk sa'lab. Ya. Kemudian ada juga baroh untuk mabaroh kebaikan. Fajari untuk fajaroh. Baik, coba kita lihat syarahnya. Jadi alam
bisa kita bagi menjadi dua, syakhs sama jenis. Dari sisi ini ya, sebelumnya sudah ada manqul murtajal, tapi ini ada lagi al-alam, ada syakhs, ada jenis. Nah, kemudian ada alam syakhs ini punya dua hukum, yaitu maknawi sama lafzi. Ada maknawi sama lafzi. Alam syakhs ini, dan nanti ada yang punya hukum maknawi, hukumnya ya maknawi, ada yang lafzi. Yang maknawi apa? Ibnu Aqil mengatakan wa an yurada bi wahidun bi ainihi, yaitu maksudnya apa? Ya, dimaksudkan person tertentu. Misalnya di sini sebutkan, coba kita tuliskan saja. Zaid, misalnya Zaid. Ini contohnya Zaidun, Ahmadu. Ya. Kemudian lafzi, ya, jadi secara maknawi itu dia itu apa? Kalau maknawi hukumnya maksudnya dia apa? Diinginkan ada person tertentu. Lafzi, kalau lafzi yang pertama hukumnya adalah bisa menjadi bisa didatangkan hal yang dia diakhirkan. Nah, ini satu. Bisa didatangkan hal yang diakhirkan. Sihatu maji'i al-hal mutaakhiratan. Ya. Contoh, ja'ani Zaidun dohikan. Ini sama juga Zaid. Ini contohnya tadi apa? Nah, ini aja dikasih definisi dulu. Ini kan contohnya. Pengertian an yurada bihi wahidun, an yurada bihi wahidun bi ainihi. Bi ainihi. Nah, kemudian contohnya tadi Zaid, Muhammad, dan seterusnya. Nah, secara lafzi, ya, itu secara maknawi. Secara lafzi hukum pertama bisa didatangkan hal, ya. Bisa didatangkan apa hal? Ya, dilihat di sini ada dohikan mutaakhirah. Kemudian hukum yang kedua, man'u minas sarf, bisa menjadi apa? Man'uhu minas sarfi, karena sebab lain selain nama. Man'uhu minas sarfi, ya. Ma'a sabab ghairi alamiyah, ya. Misalnya hadza Ahmad. Ahmad karena dia apa? Wazan fi'il, ya. Ya. Ini ada Ahmadu, enggak boleh Ahmadun kan. Kemudian tidak boleh masuk alif lam. Yang ketiga, man'u dukhuli al alif walam. Alif walam
sehingga tidak dikatakan jaa al-amr misalnya, jaa al-amru. Ya. Dari alif lam nggak boleh. Ya, ini nama apa? Syakhs. Nama syakhs. Nama syakhs secara manawi itu person tertentu, kemudian secara lafzi punya 3 hukum. Bisa didatangkan hal, kemudian bisa didatangkan hal di akhirnya, kemudian juga apa? Tidak bisa ditanwin karena ada sebab yang lain selain nama. Kemudian tidak bisa dimasukkan alif lam. Nah, kemudian untuk alam jenis ini ya seperti alam syakhs hukumnya secara hukum lafzi. Sehingga bisa dikatakan misalnya nih, hadza usamatu mukbilan. Ya. Nah, tadi ini namanya alam apa? Alam jenis. Ya, alam jenis tadi misalnya umu iryat. Ya, ini alam jenis untuk kalajengking, su'alah, ya, nama untuk saklab, untuk rubah. Ya. Kemudian baroh untuk nama satu kebaikan. Ya. Dan seterusnya. Ini hukumnya untuk alam jenis itu sama ini ya. Bisa. Ini hukumnya sama dengan alam syakhs. Nah, hukumnya sama. Di antaranya tadi adalah bisa didatangkan apa? Hal di akhirnya. Misalnya hadza usamatu mukbila. Mukbila sebagai hal. Ya. Kemudian tidak bisa di tanwin, yaitu man'uhu minas shorof. Kemudian tidak bisa diberi alif lam, yaitu apa? Hadza al-usamatu, enggak bisa. Jadi coba kita tulis. Jadi kalau ini alam jenis, ini secara lafzinya juga sama. Lafzi. Nah, di sini contohnya hadza usamatu mukbila, datang. Kemudian di sini apa? Tidak boleh ditanwin. Ya. Sama, tidak boleh ditanwin. Kemudian ya usamatu ya. Ya, usamatu ini sama, usamatu, enggak boleh ditanwin. Kemudian tidak bisa diberi alif lam, hadza al usamatu. Hadza al-usamatu. Ini tidak bisa. Artinya hukumnya sama. Cara lafzinya itu seperti itu. Kemudian hukum alam jenis ini secara makna seperti hukum nakiroh. Dari sisi tidak dikhususkan untuk suatu. Ya, jadi di sini. Kalau maknawi, kalau ini secara lafzi ya. Lafzi. Ini secara lafzi. Nah, secara lafzi sama. Alam jenis hukum secara lafzi sama, tapi kalau secara maknawinya, secara maknawi, maka nanti kalau secara maknawi seperti nakiroh. Nakiroh. Tapi kalau alam syakhs secara maknawi ini sudah ain person. Nah, kalau alam jenis seperti nakiroh, tidak dikhususkan untuk person tertentu. Maka di Ibnu Aqil sebutkan, maka fakulu asadin yasduku alai usamatu. Ya. Maka semua singa itu bisa kemudian nanti di situ usamah. Ya. Demikian pula semua akrob, yaitu kalajengking bisa di situ nanti ada umu iryat. Ya. Demikian pula saklab, rubah bisa nanti su'alah bisa. Beda dengan alam syakhs ya. Sudah personnya sudah ada. Nah, dengan person tertentu. Kemudian alam jenis yakunu terkadang li syakhs sebagaimana disebut sebelumnya, terkadang untuk makna ya. Misalnya baroh lil mabaroh, fajar lil fajaroh ya. Jadi berupa makna bukan person ya.
Nah, jadi kita ulangi tadi, alam ada syakhs, ada jenis. Ya. Nah ini alam syakhs kita sudah makruf, ada Zaid, ada Ahmad, ada Muhammad. Nah, tapi ada namanya alam jenis. Contohnya ini tadi di sini apa? Usamah, nama untuk jenis singa. Kemudian Iryad untuk kalajengking, namanya alam jenis. Nah, kemudian alam syakhs ini, kalau syakhs itu secara makna adalah sudah personnya ditentukan, tapi secara lafadz ada 3 hukum atau 3 ketentuan ya. Ada 3 ketentuan. Jadi yang pertama bisa didatangkan hal yang diakhirkan, kemudian yang kedua dia jadi mamnu minas shorof kalau ada ilat yang lain, kemudian yang ketiga adalah tidak boleh diberi alif lam. Alam jenis sama dengan alam syakhs untuk lafzinya. Tapi kalau secara maknawi, alam jenis ini adalah seperti nakiroh, ya, seperti nakiroh. Ya, masih nakiroh artinya itu tersebar. Ya. Kalau alam syakhs ini sudah menjurus atau menentukan satu person, sudah ditentukan. Allah alam bisawab, demikian yang bisa kita pelajari. Jadi sudah kita selesaikan berkenaan dengan alam. Nah, bahasan selanjutnya adalah yaitu isim ma'rifah yang lain, yaitu isim isyarah, akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.